Assalamualaikum guys, kembali lagi di Funquatic Channel. Di video kali ini kita mau unboxing external UV filter pump merek Geneca XP-U5. Yang lain mah lewat guys. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video terupdate dari kita. Ini dia guys produknya, external UV filter pump merek Geneca XP-U5. Ini keunggulannya sudah saya infoin ya di XP-U3 nya, cukup jelas. Oke, lanjut. Di sini ada UV filternya juga, sama, cuman ini yang enggak slimnya. Lalu untuk keunggulan merek Geneca ini sudah mendapatkan ISO sertifikat, jadi International Quality System Certificate. Di sini ada technical parameternya nih ya. Untuk powernya 3,5 watt, lalu maksimal output 200 liter per jam, beratnya 0,74 kg, lalu untuk ukurannya 155 x 180 x 355 mm. Lalu di samping produknya lagi ada informasi. Kalau kita lihat dari eksternalnya ini, dari luarnya ada adjustment switch, superficial film suctor, aligning button, lalu UV sterilization, lens hood, dan yang terakhir itu superficial film processor. Nah, ini tambahan informasi dari produknya. Nah, kalau ini fungsi dari film suction headnya, atau bisa dibilang surface skimmernya nih guys. Jadi fungsinya untuk mengambil amoniak atau minyak-minyak yang terdapat di permukaan dari akuarium, lalu disedot oleh si film suction headnya. Oke, lanjut. Sekarang kita waktunya unboxing guys. Kita dapat apa aja ya guys? Ini dia, kita dapat peralatan pendukung untuk main itemnya. Lalu kita dapat apa lagi nih? Kita buka dulu. Oh, ini langsung main itemnya nih teman-teman. Sepertinya untuk filter plate ataupun untuk filter boxnya sudah terdapat di dalam dari si main itemnya. Oke, sekarang kita dapat buku instruksi manualnya. Nah, ini dia. Mirip ya, nggak jauh beda, sama kok. Instruksi manualnya sama. Cuman yang tadinya kita yang slim, yang XP-U3, yang sekarang adalah XP-U5. Nah, untuk yang standar ini nih yang biasa, ini ada dua model ya, XP-U5 dan XP-U6. Nah, kalau yang kemarin kita unboxing itu yang versi slimnya. Nah, ini nggak jauh beda nih untuk part-partnya ya, nama-nama dari bagian-bagian filter eksternalnya seperti ini, nggak jauh beda teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau untuk ini adalah flow proses ya, flow proses untuk air masuk ke dalam filternya dari strainer masuk ke pipa, lalu masuk ke pompa. Dari pompa lewatin ke lens hood ya. Di sini ada UV lamp, lalu keluar ke filter plate dan ke filter box. Gitu untuk arusnya seperti itu teman-teman. Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut lagi guys. Ini bahasa Mandarin, kita lewatin aja, sama kok. Nah, sekarang kita akan buka untuk peralatan pendukungnya nih. Isinya apa aja, sama enggak dengan XP-U3. Nah, ini kita dapat strainernya. Oke, sama, ukurannya juga nggak jauh beda kayaknya nih. Lalu dapat inlet extended pipe-nya, lalu three-wise pipe-nya beserta pine-nya ya, lining pine. Lalu kita dapat ini nih untuk regulatingnya ya, untuk switch. Nah, ini kita dapat landing button dan film suctor.
ini bisa dibuka nih teman-teman. Nah, ini untuk pengatur juga. Oke, sekarang kita pasang ini nih. Nah, ini lining button. Lalu ini three ways-nya bisa dilepas juga dan mudah banget untuk dibersihkan. Kita pasang aja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini muter ya. Cakep sih, nggak seret gitu. Lalu kita pasang di sini. Nah, ini antara ini ada joinnya. Nah, ini bisa diatur ketinggian permukaan air gitu. Nih. Lalu ini bisa kita pasang inlet pipe-nya. Lalu strainernya. Tapi kalau teman-teman terlalu panjang, nggak perlu pakai inletnya ini. Tinggal langsung pakai strainernya aja. Oke, seperti ini udah cukup ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini kita dapat dua colokan, satu untuk pompa dan satu untuk UV lampnya. Nah, ini ada switch on off-nya, bisa digunakan atau juga bisa nggak digunain. Kita buka aja untuk main itemnya nih. Kalau dari bentuk ini mirip banget sama jenis yang 503 nih filternya. Tapi bedanya dia itu pompa plus UV lampnya. Cuman karena ada ruangan seperti ini, jadi wattnya itu jadi lebih kecil, 3,5 watt. Sayang sih kalau misalnya ini lebih besar, tambah bagus nih guys. Nanti saya coba akan bandingin dengan merek Amara atau merek Jebo ya. Nanti kita lihat juga perbandingannya bagusnya mana sih untuk arusnya. Tapi kalau di sini kelebihannya adalah adanya UV lampnya guys. Jadi bagus banget untuk sterilisasi. Nah, di sini juga kita dapat yang namanya filter box. Lalu dapat juga untuk filter plate-nya. Jadi dapat dua nih untuk 2 kali penyaringan. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman. Untuk lens hood-nya juga kayaknya nggak bisa dibuka ya. Tapi kalau untuk pompa ya, ataupun UV-nya bisa dibuka untuk dibersihkan. Oke, seperti ini. Kita buka untuk filter plate-nya. Kayaknya isinya cuma satu nih teman-teman. Beda sama yang XPU 3 itu ada 2 filter tapi tanpa filter box. Nih filter plate-nya seperti ini. Isinya ada karbon aktif stick gitu kecil di dalamnya, jadi agak bunyi gitu. Oke, ntar kita pasang. Lalu kita dapat filter boxnya. Nah, isinya apa aja kita buka lagi guys. Isinya tuh kayak hidroton gitu ya, tapi ukurannya kecil, cukup bagus. Lalu yang ini isinya itu kayak keramik kering gitu nih, tapi berukuran kecil juga. Ini kalau udah pemakaian dengan waktu yang lama, teman-teman bisa ganti ya. Kita buka dulu. Nah, isinya benar keramik kering, tapi berukuran mini ya, lebih kecil. Kalau yang di pasaran ini ukurannya lebih besar. Nah, ini bisa diganti di sini nih. Tapi dia nggak berantakan ya, karena ada saringannya gitu. Kita tutup aja. Dan ini sepertinya bisa digabung ya teman-teman. Jadi 2 filter box ini dijadikan satu gitu. Karena yang hidroton ini bentuknya ini nggak ada covernya, jadi langsung satu filter box gitu. Nah, ini ukurannya lebih kecil, cukup bagus, jadi nggak berantakan gitu. Tinggal langsung teman-teman pasang aja seperti ini. Lalu lanjut sekarang ke filternya nih. Di sini pompa dulu di depan, baru belakangnya itu UV. Kalau yang slim itu sejajar ya antara UV dan pompanya.
Nah, ini kita buka aja ya untuk UV-nya. Ukurannya sama dan spesifikasinya juga sama. Kalau untuk pompa ini terlihat lebih kecil ya, 3,5 watt, sedangkan yang XP U3 itu 4,2 watt. Kita buka aja. Nah, seperti ini teman-teman. Sialnya tetap double juga sama. Kita buka aja untuk impellernya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau lihat flow aliran airnya itu dari pompa masuk ke lens hood ya, muter dulu lalu dia ke sini. Nah, lalu masuk ke bawah sini ke filter plate-nya, ke filter box selanjutnya gitu. Sekarang kita pasang lagi untuk pompanya. Oke, lanjut kita pasang di sini teman-teman. Oke, lalu kita putar ke kiri, sip. Udah ngunci ya. Lalu kita coba nih untuk nyalain dulu UV lampnya. Apakah nyala atau enggak? Kita tes sebentar aja. Nah, ini kita on. Nah, seperti ini teman-teman. Ukurannya kecil ya. Kayaknya ini nggak bisa dilepas juga ya. Saya belum tahu sih untuk menggantinya bisa atau enggak. Coba saya buka. Kayaknya keras nih guys. Daripada rusak, mendingan kita pasang lagi. Oke, lanjut. Kita pasang di sini. Putar ke kiri. Mudah banget. Sekarang kita pasang untuk filter plate-nya. Lalu kita pasang untuk si filter box-nya. Jadi yang hidrotonnya itu di bawah, yang di atasnya itu keramik ring. Selanjutnya ini ada aligning button. Jadi untuk meratakan si filternya di kaca gitu. Ini bisa diatur. Jadi biar nggak ngedangak ataupun nunduk gitu guys. Nah, ini pipa satu setnya nih udah kita pasang tadi. Kita pasang di sini teman-teman. Jadi jangan sampai kendor ya, jadi pas gitu. Nah, lanjut deh, kita tutup untuk upper covernya. Oke, seperti ini. Nah, ini switchnya. Untuk besar kecilnya arus di sini. Sip, kita buka dulu untuk pengikat kabelnya. Nanti kita akan coba tes di akuarium 60 cm, tapi bukan yang slim ya guys. Nanti kita coba tes arusnya seperti apa, deres atau enggak gitu ya. Dan pas atau enggak di ukuran tank 60 cm. Oke, sekarang kita akan aplikasikan ya di akuarium 60 cm guys. Ini dia. Sekarang kita akan colok terlebih dahulu. Lalu kita aligning position biar pas. Oke, sekarang kita buka untuk upper covernya. Jangan lupa ya, untuk filter seperti ini harus ditambahkan dulu air karena pompanya itu ada di luar akuarium. Jadi kalau pompanya itu ada di dalam, nggak perlu ditambah. Dan ini juga cuma untuk sekali aja ya diisinya. Misalnya dalam kondisi mati lampu ataupun memang sengaja dicopot untuk stop kontaknya, ini nggak perlu ditambah air lagi ataupun dipancing gitu ya. Nah, ini ada switch ya. Besar kecilnya harus di sini. Nah, ini arusnya seperti ini teman-teman. Kalau saya angkat karena permukaan air lebih tinggi, jadi arusnya kurang terlihat. Nah, sekarang untuk skimmernya cukup bagus, responsif ya. Kita coba untuk putar.
di posisi flow-nya kita tutup. Nah, arusnya nggak ada nih. Sekarang kita buka lagi, arusnya deras. Dan nih saya angkat, arusnya lebih deras lagi guys. Nih kalau kita lihat dari samping seperti ini tuh ya, kalau saya angkat ikannya pada ngumpul guys. Nah ini kita posisiin, kalau kita matiin untuk stop kontaknya, lalu kita nyalain lagi tuh, oke kan. Jadi kita aplikasikan di sini, tidak ada penambahan air lagi. Oke guys, itulah unboxing dan review singkat dari saya untuk filter merek Jeneca XP U5, recommended di tank 50 sampai 60 cm guys. Nantikan di video selanjutnya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video terupdate dari kita, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.